Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara sekalian, calon pengantin yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita kembali bisa bertatap layar, mengikuti bimbingan calon pengantin, dan kali ini mengambil tema fondasi keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia lahir dan batin sebagai sumber ketenangan jiwa serta memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi setiap orang yang berada di dalamnya secara adil, bermartabat, dan manusiawi. Kemudian karakteristik keluarga sakinah yang pertama, keluarga sakinah dibangun di atas perkawinan yang sah dan dicatatkan. Ini penting. Kemudian yang kedua, dibentuk oleh keimanan yang diwujudkan dalam keseharian. Yang ketiga, dilandasi prinsip keadilan, kesalingan, dan keseimbangan. Yang keempat, dirawat dengan kasih sayang, mawaddah, dan rahmah, dan membahagiakan seluruh anggota keluarga. Kemudian yang kelima, mempraktekkan kehidupan beragama yang moderat, yang diliputi dengan nilai cinta bangsa, toleran, anti kekerasan, serta menghargai kearifan tradisi Nusantara. Kemudian yang terakhir, mengupayakan kemaslahatan seluruh anggota keluarga serta berkontribusi pada kemaslahatan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Saudara sekalian, keluarga sakinah kalau diibaratkan sebuah bangunan atau sebuah rumah, maka pondasinya adalah keadilan, keseimbangan, dan kesalingan. Kemudian ditopang oleh 5 pilar, yaitu mitsaqan ghalidhan, syawat, muasyarah bil ma'ruf, musyawarah, dan taraddid. Yang kesemua itu bisa menopang atap bangunan berupa kemaslahatan umum bagi seluruh anggota keluarga. Kita bisa melihat sejarah pada zaman jahiliyah sebelum agama Islam hadir di muka bumi, maka kondisi pria dan wanita, kesetaraan antara pria dan wanita, antara suami dan istri bisa diperbandingkan dengan kondisi setelah Islam dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada sistem jahiliyah, tujuan perkawinan semata-mata adalah kepuasan suami
terutama kepuasan secara seksual. Namun, setelah Islam datang, maka tujuan perkawinan adalah ketenangan jiwa suami istri. Ini yang dinamakan dengan sakinah. Bisa saudara lihat dalam Quran surat Ar-Rum, surat yang ke-30, ayat 21. Kemudian dasar relasi pasangan suami istri pada zaman jahiliyah adalah kekuasaan mutlak suami atas istri. Maka setelah Islam datang, relasi pasangan suami istri adalah kasih sayang satu sama lain, atau biasa sebut mawaddah warahmah. Kemudian pada zaman jahiliyah, suami adalah pemilik istri, ya. Sedangkan konsep perkawinan pada zaman Islam, maka pasangan suami istri, suami dan istri adalah merupakan satu pasangan, berpasangan atau zawaj yang saling membutuhkan, yang saling memerlukan, yang kedudukannya sama satu dengan yang lain. Kemudian yang selanjutnya, perkawinan pada zaman jahiliyah merupakan kontrak kepemilikan laki-laki atas perempuan. Maka menurut sistem Islam, perkawinan adalah janji kokoh antara pasangan suami istri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitsaqan ghalidhan. An-Nisa ayat 21. Pada zaman jahiliyah, suami boleh sewenang-wenang terhadap istri, termasuk menjual, menyakiti, memaksa, dan sebagainya. Pada zaman Islam, suami istri mesti bergaul secara bermartabat, muasyarah bil ma'ruf. Ini bisa dilihat pada An-Nisa ayat 19. Kemudian pada sistem jahiliyah, suami pengambil keputusan mutlak dalam rumah tangga. Maka konsep Islam mengajarkan bahwa pasangan suami istri mesti mengambil musyawarah dalam setiap keputusan keluarga. Al-Baqarah ayat 233. Inilah perbedaan yang sangat mencolok, ya, bahkan saling bertentangan antara konsep perkawinan pada zaman jahiliyah dan konsep perkawinan setelah Islam turun di muka bumi ini. Insya Allah, Islam membawa rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Dapat disimpulkan ada 5 pilar perkawinan. Yang pertama yaitu mitsaqan ghalidhan, keyakinan bahwa perkawinan adalah merupakan janji yang kokoh sehingga tidak boleh mempermainkannya. Kemudian yang kedua yaitu syahwat, keyakinan bahwa suami istri dalam perkawinan adalah berpasangan, sehingga keduanya harus saling melengkapi dan harus bisa bekerja sama untuk kemaslahatan bersama. Kemudian yang ketiga, muasyarah bil ma'ruf,
suami istri harus saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat. Kemudian yang keempat, musyawarah. Suami istri menjadikan musyawarah sebagai cara untuk mengambil keputusan di dalam keluarga. Dan yang terakhir atau kelima, yaitu taradin, suami dan istri saling menjaga kerelaan pasangannya, keridhaan pasangannya dalam setiap tindakan yang dilakukan. Kemudian kembali kami tegaskan bahwa dalam Islam tujuan daripada perkawinan adalah sakinah. Apa itu sakinah? Yaitu kondisi ketenangan jiwa karena kebutuhan spiritual, intelektual, mental, sosial, seksual, finansial, dan lain-lain terpenuhi dengan baik sesuai dengan ikhtiar maksimalnya dalam kondisi baik, suka maupun duka. Ini perlu kita garis bawahi. Kemudian garis bawah yang kedua mengenai relasi perkawinan. Ini mutlak mensyaratkan setiap pihak harus bisa menjaga dan memupuk dua sifat secara bersamaan, yaitu mawaddah, cinta kasih yang melahirkan kemaslahatan bagi pihak yang mencintai, dan yang kedua rahmah, cinta kasih yang melahirkan kemaslahatan bagi pihak yang dicintai. Saudara sekalian, keluarga hanya sakinah manakala cinta yang memberi manfaat pada diri dan pihak lain dalam keluarga dimiliki, dipelihara, dan dijaga sepanjang usia perkawinan. Hadirin saudara sekalian, calon pengantin yang berbahagia, sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa sebagai atap bangunan rumah tangga adalah kemaslahatan seluruh anggota keluarga. Kita semua tahu bahwa misi Islam sebagai agama adalah mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Jadi kehadiran kita di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam bangsa, negara, bahkan dunia harus bisa memberi manfaat, memberi pengaruh positif pada masyarakat di sekitar kita. Bahwa misi kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, akhlakul karimah. Kemudian keluarga yang islami atau keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dapat menjadi anugerah bagi setiap anggota keluarganya tanpa kecuali, dan menjadi anugerah juga bagi masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia. Maka setiap pihak dalam keluarga tidak boleh melakukan tindakan yang maslahat hanya bagi dirinya sendiri, tetapi mafsadat bagi pihak yang lain. Saudara sekalian, calon pengantin yang berbahagia, kembali kami tegaskan
bahwa untuk menopang atap kemaslahatan seluruh anggota keluarga diperlukan 5 pilar keluarga sakinah. Manakala pilarnya kuat, pilarnya kokoh, maka insya Allah kemaslahatan akan bisa diwujudkan. Lalu apakah 5 pilar keluarga sakinah itu? Yang pertama, suami dan istri sama-sama meyakini bahwa dalam perkawinan keduanya adalah berpasangan atau syawat. Jadi pilar yang pertama adalah berpasangan. Suami istri itu laksana sepasang sayap yang bisa membuat seekor burung terbang tinggi untuk hidup dan mencari kehidupan. Maka keduanya sama-sama penting. Keduanya saling melengkapi. Keduanya saling menopang dan saling kerjasama. Maka dalam ungkapan Al-Quran, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Hunna libasulakum wa antum libasulahum. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Hadirin calon pengantin yang berbahagia. Yang kedua, suami dan istri sama-sama memegang teguh perkawinan sebagai satu janji yang kokoh. Mitsaqan ghalidhan. Suami istri sama-sama menghayati perkawinan sebagai ikatan yang kokoh agar bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Maka keduanya diwajibkan untuk bisa menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki. Tidak bisa yang satu menjaga dengan erat, sementara yang lainnya melemahkannya. Kemudian yang ketiga, suami dan istri saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat. Muasyarah bil ma'ruf. Ikatan perkawinan harus dipelihara dengan cara saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat. Seorang suami harus selalu berpikir, berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk istri tercinta. Dan begitupun istri pada suami. Maka kata muasyarah bil ma'ruf adalah bentuk kata kesalingan. Sehingga perilaku yang bermartabat harus bersifat timbal balik. Yakni suami kepada istri dan istri kepada suami. Kemudian pilar yang keempat, suami dan istri bersama-sama menyelesaikan masalah keluarga melalui musyawarah. Pengelolaan rumah tangga terutama jika menghadapi satu persoalan harus diselesaikan bersama. Dan musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, untuk meminta masukan, serta menghormati pandangan dari pasangannya, dan juga sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan di dalam persoalan keluarga.
Yang kelima, suami istri meyakini bahwa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala pada mereka itu tergantung pada ridho suaminya, pada ridho istrinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Demikian 5 pilar keluarga sakinah yang bisa menopang kemaslahatan atau kebaikan untuk seluruh keluarga. Dan kelima pilar itu pun harus diletakkan di atas pondasi yang sangat kuat, yaitu kesalingan, kebersamaan, dan keseimbangan. Demikian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.